Dua kendaraan terlibat kecelakaan di Jalan Layang Pasopati, Kota Bandung, Jawa Barat hingga sebuah sedan terbalik. Akibat kejadian ini dua orang menderita luka serius. Sebuah mobil sedan dan mobil bak terbuka terlibat kecelakaan di Jalan Layang Pasopati, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, mobil sedan terguling hingga rusak parah. Pengemudi kedua kendaraan mengalami luka parah dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kejadian berawal saat mobil sedan mengalami mogok dan berhenti di jalan layang. Di saat bersamaan, datang mobil bak terbuka melaju kencang menuju arah Paster dan menabrak mobil sedan hingga terpental sejauh 30 meter. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi. Ketiga, ini salah satu mobil kehabisan bensin dan sudah memasang rambu-rambu. Namun ada salah satu pengemudi yang kurang hati-hati menabrak kendaraan yang habis bensin. Tadi sempat dua kendaraan terguling, namun alhamdulillah dibantu oleh masyarakat bisa diatasi. Namun untuk korban ada dua, sekarang sudah dilarikan ke RSAS Kediri. Setelah 1 jam, petugas berhasil mengevakuasi kendaraan tersebut serta dibawa ke Polrestabes Bandung untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seputar informasi arus mudik lebaran, arus lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai dan masih lancar. Jelang puncak arus mudik lebaran, rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada prediksi lonjakan kendaraan 27 Maret 2025. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama masih normal dan ramai lancar. Kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju tol Trans Jawa yang melewati gerbang tol Cikatama sebanyak 5.100 kendaraan. 10 gardu tol dan 8 gardu satelit beroperasi normal sehingga tak ada antrian kendaraan yang panjang, hanya 5 hingga 10 kendaraan saja di tiap gardu tol. Ya, gelombang arus mudik mulai mengalami peningkatan sejak Sabtu 22 Maret 2025. Berdasarkan data Korlantas Polri, terjadi peningkatan 8% dari 62.000 kendaraan hingga 67.000 kendaraan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait gelombang arus mudik, kita sudah terhubung dengan Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri, Kombes Polisi Aris Syahbudin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Aris. Selamat sore Mas Junas. Ya. Baik, Pak, tadi disebutkan bahwa memang arus mudik, ya, Bapak boleh suaranya di-unmute terlebih dahulu, Pak? Ya, selamat sore, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Jelas, Pak. Pak, tadi disebutkan bahwa perlahan ini arus mudik mulai terlihat. Betul seperti itu, Pak? Jadi sesuai dengan prediksi kita, dengan diberlakukannya work from anywhere, bahwa dan libur anak sekolah mulai tanggal 21 akan terjadi perubahan pola mudik yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya akan memanfaatkan weekend ini, baik dari hari Jumat, Sabtu maupun Minggu ini. Dan ini bisa kelihatan pada kemarin, berdasarkan data kendaraan yang keluar dari Jakarta melalui 4 pintu tol utama, yaitu Kaliurip Utama, Cikatama Utama, Ciawi maupun Cikupa, itu terjadi peningkatan dibandingkan H-9 tahun 2024 itu sebanyak 22%. Kemudian kalau dihitung dari H-10 sampai dengan H-9 kemarin dibandingkan tahun 2024 kemarin, itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 29,40%. Jadi memang ada korelasi antara kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan pemberlakuan WFH untuk sebagian pegawai dan juga anak sekolah. Tapi di peningkatan ini belum menggambarkan secara utuh karena memang masih bercampur jumlah kendaraan dengan angkutan barang sumbu 3 yang memang karena mulai besok akan dilaksanakan pembatasan. 3 hari ini cukup banyak angkutan barang sumbu 3 yang mengejar target untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan juga di masa weekend masih bercampur dengan masyarakat yang
masih akan melaksanakan kegiatan wisata yang terutama tidak terlalu jauh dari Jakarta. Oke, menarik fakta tadi Pak ya, masih bercampur tapi nanti kita lihat pelan-pelan memang weekend ini sudah sebagian mulai memutuskan untuk mudik seperti itu. Nah Pak, kalau mungkin pertanyaan ketika kita bicara tadi Senin nanti pekan ini bahwa menuju nanti Lebaran H-7 bahwa arus kemungkinan akan terus naik seperti itu. Kalau puncak atau mungkin prediksi Pak ketika padat-padatnya itu mungkin akan di hari apa Pak? Puncak arus kepadatan pada saat mudik ini tetap prediksi kita akan berlangsung dari mulai tanggal 28, 29 dan 30 karena tanggal 27 itu kan hari terakhir bekerja. Ya, jadi prediksinya tetap itu dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberlakukan work from anywhere ini sebetulnya untuk memecah puncak arus balik yang sudah akan kita prediksi di tanggal 28, 29 dan tanggal 30 itu. Karena kalau tidak dilakukan kita hanya punya waktu 3 hari untuk menyebar, mempersiapkan masyarakat untuk melakukan mudik. Sementara kita ketahui bahwa di tanggal 29 itu ada perayaan Nyepi. Yang juga akan berpengaruh pada terutama untuk masyarakat yang akan masuk dan keluar Pulau Bali. Oke, baik di tanggal-tanggal tadi ya Pak ya 28, 29 itu yang cukup krusial jelang Nyepi juga. Nah kalau titik Pak, kita lihat bahwa memang tadi Jawa pasti akan luar biasa padatnya. Kalau dari Anda sendiri di tanggal-tanggal tersebut, titik-titik mana saja yang memang kemungkinan akan terjadi kepadatan yang luar biasa? Mungkin ada beberapa yang memang menjadi perhatian kita, ya selain semuanya juga menjadi perhatian kita, terutama di Pulau Jawa, yaitu nanti adalah seputaran Jakarta Cikampek. Nah, ini menjadi titik yang krusial karena menjadi favorit masyarakat untuk melintas ke jalan tol. Kemudian jalur Pantura Arteri, ini yang menjadi favorit untuk utamanya kendaraan roda 2. Jadi untuk di jalan tol dan jalan arteri, selain juga nanti di seputaran jalan tol ABC Semarang itu yang nanti terkena pengaruh juga dari aglomerasi Semarang itu sendiri, dan yang patut kita waspadai adalah nanti tol Jogja Solo. Ya ini karena memang nanti di arterinya saja sudah padat dan sekarang akan ada ketambahan dari tol baru yang memang sudah dioperasionalkan. Dan ini akan menjadi perhatian-perhatian kita dan juga diharapkan menjadi perhatian masyarakat untuk yang akan melintasi lokasi-lokasi tersebut. Untuk wilayah pelabuhan masih tetap Pelabuhan Merak Bangkauni dan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk yang menjadi 2 fokus utama bagaimana kita harus mengatur sebagai titik krusial dalam pengaturan pola transportasi di masa mudik Lebaran ini. Baik, Pak Aris. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan Pak bicara rekayasa lalu lintas, ini beberapa skema yang pemerintah mungkin akan berlakukan. Kita simak bersama Pak. PT Jasa Marga akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik ke Lebaran 2025. Berbagai kebijakan mencakup pembatasan angkutan barang, penerapan kontraflow, sistem one way, serta ganjil genap yang akan dimulai pada H-7 Lebaran. Tepatnya pada 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025 atau H+6 Lebaran. Untuk pembatasan angkutan barang akan diterapkan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025 di 24 ruas tol utama. Rekayasa kontraflow juga akan diberlakukan di kilometer 47 hingga kilometer 70 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat dan kembali pada 31 Maret serta 1 April. Kontraflow untuk arus balik berlaku mulai kilometer 70 hingga kilometer 37 pada 3 hingga 6 April. Selama arus mudik, sistem one way akan diberlakukan mulai kilometer 70 hingga kilometer 414 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada arus balik akan berlaku dari kilometer 414 hingga kilometer 70 pada 3 hingga 6 April. Rekayasa ganjil genap berlaku pada arus mudik di beberapa ruas tol utama mulai 27 hingga 29 Maret antara pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk arus balik, aturan yang sama akan berlaku pada 3 hingga 6 April dari pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Namun rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional.
Oke, kita lanjutkan Pak Aris. Tadi ada kontraflow ya, juga rekayasa beberapa hal one way seperti itu. Untuk masyarakat, tadi sifatnya kan situasional nih Pak ya, melihat keadaan di lapangan. Lalu bagaimana sebenarnya masyarakat biar mereka paham ketika ada keadaan-keadaan tertentu yang memang mengharuskan baik itu Polri dan juga teman-teman di lapangan melakukan rekayasa ini Pak? Baik. Manajemen rekayasa lalu lintas mungkin yang dikenal masyarakat lebih terkenal ada kontraflow, one way, pengalihan arus. Itu sebetulnya kita lakukan berdasarkan situasi yang ada dan kita sudah memiliki parameter-parameter yang kita jadikan acuan sebelum kita melaksanakan rekayasa tersebut, gitu ya. Tanggal-tanggal yang disebutkan tadi merupakan tanggal-tanggal prediksi yang diperkirakan akan terjadi lonjakan arus mudik masyarakat dan dari hitungan tersebut kapasitas jalan itu tidak memadai hingga kita perlu menambah kapasitas jalan itu dengan melaksanakan rekayasa seperti kontraflow maupun one way. Hitungan-hitungannya jelas sudah ada yang kita pedomani dan kita pasti akan informasikan pelaksanaan ini kepada masyarakat. Baik. Untuk ya silakan Pak. Jadi untuk pelaksanaan manajemen rekayasa tersebut sebenarnya didasarkan pada hitungan. Baik. Yang pertama bahwa visi rasio jalan itu sudah di atas 0,6. Kemudian kita juga akan melihat bangkitan arus dari ruas-ruas tol sebelumnya. Seperti contoh bahwa di ruas tol Cikampek itu akan dipengaruhi oleh bangkitan arus dari tol dalam kota, dari arah Pondok Indah maupun dari Tanjung Priuk dan dari arah Cimanggis maupun dari arah Cimanggis Bitung. Baik. Nah itu kita hitung juga, setelah itu kita akan melihat arus yang akan kita gunakan. Kalau arusnya seimbang kita tidak akan laksanakan rekayasa tersebut, tapi karena arusnya itu nanti tidak berimbang, maka kita memiliki kesempatan untuk melaksanakan rekayasa tersebut, baik itu kontraflow maupun one way. Baik. Demikian Mas. Pak Aris, kalau kita bicara kontraflow Pak, tahun lalu ada kejadian di mana ketika ada mobil trouble seperti itu dan ada di area kontraflow di jalur kontraflow, akhirnya terjadi kecelakaan seperti adu banteng Pak. Untuk kendaraan yang ada di kontraflow yang misalnya Pak mengalami trouble atau ingin menepi atau ada hal-hal tertentu yang mengharuskan mereka mungkin melakukan tindakan cepat, apa yang harus dilakukan Pak ketika tadi ada trouble dan kita berada di kontraflow dari Anda sendiri? Baik, jadi kita mengevaluasi apa yang terjadi pada saat kejadian kecelakaan di ruas kontraflow di jalur Jakarta Cikampek tahun kemarin. Dengan mengindahkan bahwa ada kelelahan dari pengemudi, bahwa evaluasi yang kita lakukan pada saat kita menerapkan kontraflow adalah meningkatkan aspek keselamatannya. Beberapa yang kita tingkatkan, yang pertama adalah penyiapan ruasnya itu sendiri, ya, pembatasan dengan menggunakan traffic cone itu kita perapat, kemudian juga setiap 200 meter kita masang water barrier hingga bisa tidak menimbulkan kejenuhan kepada masyarakat. Kita menambahkan juga papan-papan informasi dan mendekatkan mobil-mobil emergensi apabila terjadi permasalahan di ruas tersebut. Dan yang paling penting diingat oleh masyarakat bahwa apabila memasuki jalur jalan yang dilaksanakan rekayasa, baik itu kontraflow maupun one way, semestinya kecepatannya tidak melebihi jalur existing yang diperbolehkan. Ya, jadi tidak boleh lebih cepat dari jalur yang ada. Gitu. Makanya salah satu yang akan kita terapkan pada saat pelaksanaan kontraflow maupun one way, kita akan menyiapkan yang namanya safety car. Sama seperti kita balap mobil, begitu ada permasalahan, maka mobil safety car itu akan diturunkan untuk menurunkan atau menjaga kecepatan masyarakat yang melalui ruas-ruas tersebut. Dan apabila terjadi permasalahan di ruas-ruas tersebut, silakan memberikan tanda, kemudian alat komunikasi. Maka ini juga penting saya sampaikan di sini bahwa cara kita berkomunikasi di jalan itu menggunakan lampu-lampu isyarat yang ada. Nah ini tolong dicek juga kendaraannya. Begitu bermasalah silakan menepi ke jalur paling kiri, kemudian memberi tanda, dan di situ ada petugas yang akan melihat, ditempatkan di lapangan maupun melalui CCTV. Secara sistem akan melihat akan terjadi perlambatan atau kendaraan yang bermasalah, dan kita akan segera menutup ruas tersebut untuk memberi kesempatan petugas untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang melintas. Demikian, Mas. Itu semoga bisa dipahami Pak ya untuk para pengendara nanti kalau ada di kontraflow itu yang harus dilakukan
ketika memang ada trouble. Nah Pak, satu mungkin kalau kita bicara mengenai travel gelap nih Pak, ya banyak yang overload. Dan jelang Lebaran kita tahu ada beberapa kasus sebelumnya bahwa banyak yang membawa penumpang gelap lalu terjadi kecelakaan dan akhirnya merugikan para pengguna jalan itu sendiri. Bagaimana pihak kepolisian menindak untuk travel-travel yang tidak resmi ini Pak? Ya, baik Mas, jadi sebelum operasi ketupat itu 2 bulan lalu kita sudah melaksanakan yang namanya operasi keselamatan. Di mana yang menjadi salah satu target operasi adalah penertiban terhadap angkutan yang tidak resmi ini. Ya, bukan masalah tidak resmi atau tidak resminya, adalah yang diutamakan adalah faktor keselamatannya, di mana kendaraan-kendaraan ini tidak terjamin aspek keselamatannya, kemudian juga pengemudinya juga tidak aturannya juga tidak dipatuhi, di mana salah satu indikasinya adalah pada kecelakaan tahun lalu pengemudi itu sudah hampir 2 hari mengemudi. Ini yang sebenarnya terjadi kelelahan yang puncak yang tidak bisa dikontrol oleh kita, oleh pengusaha-pengusaha apabila masyarakat menggunakan travel atau kendaraan yang tidak resmi ini. Pendekatan kita juga bukan kepada kendaraannya saja. Pada saat operasi keselamatan tersebut, kita melakukan pendekatan kepada komunitas-komunitas yang biasa menggunakan kendaraan ini. Ya, biasanya komunitas ART atau komunitas tertentu dari daerah tertentu kita dekati untuk tetap menggunakan kendaraan-kendaraan resmi. Dan kita juga mendorong masyarakat yang biasa menggunakan untuk memanfaatkan fasilitas mudik gratis yang disiapkan oleh pemerintah maupun BUMN yang ada. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak untuk bincang singkatnya. Kita doakan tadi bahwa arus mudik nanti semua berjalan lancar dan tanggung jawab ketika kita mengemudi itu bukan hanya diri sendiri tapi untuk orang-orang di sekitar kita dan pengguna jalan lainnya, itu yang harus kita pahami bersama ya Pak ya. Pak Aris, terima kasih banyak atas waktunya. Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Polisi Aris Syahbudin. Salam sehat, salam presisi Pak. Salam presisi. Ya, jelang Lebaran penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten terus mengalami peningkatan. Bandara Suta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang sudah mulai terlihat sejak Sabtu kemarin. Bahkan untuk permintaan extra flight naik dalam 2 hari terakhir dengan jumlah permintaan mencapai 900 pesawat. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati calon penumpang. Hal itu terlihat di antrian counter check-in. Penumpang didominasi oleh pemudik yang akan merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halaman. Flight ini sudah di angka 900 permintaan. 900 permintaan yang terdiri baik domestik maupun internasional. Kemungkinan ya dari data yang kita lihat juga maskapai akan mengoptimalkan izin-izin rute reguler yang sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Seperti itu. Memasuki mudik Lebaran, calo tiket masuk di Pelabuhan Merak, Banten kini mulai marak beredar. Pengguna jasa terpaksa membeli tiket masuk seharga Rp850.000 untuk kendaraan pribadi roda 4. Padahal harga resmi tarif penyeberangan Merak Bakahuni hanya berkisar Rp750.000. Waspada, memasuki mudik Lebaran, calo tiket mulai beredar di Pelabuhan Merak, Banten. Para calo menawarkan harga Rp100.000 lebih mahal kepada pengguna jasa penyeberangan yang sulit mengakses tiket secara online. Untuk jenis kendaraan mobil saja, tarif penyeberangan Merak Bakauheni yang hanya berkisar Rp749.128 dijual para calo seharga Rp850.000. Seorang pemudik yang kesulitan membeli tiket online bahkan malah dialihkan oleh oknum petugas untuk membeli tiket kepada calo di sekitar pintu masuk dermaga. Buka online nggak bisa ini. Oh, nggak bisa masuk. Akhirnya beli cuma calo. Iya. Tadi ada yang nawari gitu Pak ya? Nggak, langsung saya masuk di tempat loket, tapi suruh dipanggil ke satu. Oh, ada petugasnya nyuruh seorang gitu ya? Iya. Tapi dia bukan petugas SDP bukan? Nggak tahu itu tugas yang di loket itu apa? Iya, orang SDP Pak. Cuman dia nyuruh orang lain gitu ya? Iya. Oh. Nggak bayar sendiri. Saat mengonfirmasi hal tersebut ke PT ASDP Pelabuhan Merak, pihaknya enggan bersuara. ASDP hanya memberikan pernyataan sudah berupaya maksimal berantas calo, namun tetap sulit.
Keluhan juga datang dari pemudik lainnya di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak terkait lambannya bongkar muat hingga pelayanan kapal. Akibatnya, para pemudik terpaksa harus menunggu lebih dari 3-5 jam. Bahkan antrian kendaraan memanjang memenuhi area parkir. Padahal, pemudik sengaja memilih dermaga eksekutif karena dinilai lebih cepat melayani calon pengguna jasa. Calon pemudik berharap ASDP tingkatkan layanan dengan menambah kapal agar tidak perlu lama menunggu proses bongkar muat kapal. Sampai sekarang udah 3 jam lebih. Kenapa? Harus antre dulu atau seperti apa, Bu? Ya banyak mobil-mobil numpuk, ngantri. Ya harapannya sih lancar perjalanan mudik. Apalagi masih jauh dari mudik 7 hari. Udah macet, apalagi kalau udah dekat Lebaran. Dari jam 11:30 tadi. Udah masuk sini? Iya, betul. Masih ini ya, artinya belum bisa berangkat, Pak ya? Belum. Kenapa, Pak, informasinya, Pak? Ya mungkin kapalnya itu yang mungkin terlambat. Bagaimana, nggak tahu. Saat ini, pengelola hanya mengoperasikan 3 kapal Ro-Ro dengan kecepatan 13 knot di dermaga ekspres tersebut. Sementara untuk di dermaga reguler, masing-masing dermaga mengoperasikan 5 kapal Ro-Ro. Diperkirakan pengguna jasa akan terus meningkat, terutama pada malam hari. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Wamenhub mengunjungi posko pengamanan terpadu Korlantas Polri di kilometer 29 tol Jakarta Cikampek. Kunjungan ini guna memastikan operasi ketupat di setiap jalur berjalan lancar. Menhub Dudi Purwagandi meminta kepada semua pihak untuk bersinergi dalam mendukung keberhasilan operasi ketupat 2025 dan memperhatikan segala potensi kerawanan yang terjadi. Antrian panjang ribuan kendaraan pemudik terjadi di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Antrian terjadi akibat banyak pemudik yang kehabisan saldo elektronik. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek dan Jawa Barat mengular sepanjang lebih dari 1 km dari sebelum simpang susun Pejagan hingga gerbang tol Pejagan pada Minggu pagi. Kendaraan para pemudik ini bahkan harus antre hingga 1 jam untuk bisa keluar dari tol Pejagan. Sebuah mobil ambulans bahkan kesulitan menembus kemacetan dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat melewati gerbang tol Pejagan. Penumpukan kendaraan di gerbang tol Pejagan ini terjadi akibat banyaknya pemudik yang kehabisan saldo elektronik sehingga membutuhkan waktu untuk mengisi saldo terlebih dahulu saat akan melewati gardu tol. Sama Pak? Waduh, udah 1 jam setengah. 1 jam setengah Pak? Iya. Dari mana nih Pak? Dari Jakarta. Mau ke Bumi. mudik juga ini Pak rombongan? Ya. Dari Jakarta. Mau ke Brebes. Brebes. Mudik ini? Iya. Ini sudah antri lama Mas keluar Pejagan Mas? Ya lumayan, 20 menit. Panjang berarti antrinya Mas? Iya. Ini karena apa katanya Mas? Antrinya karena apa? Kayaknya Apple pada kurang. Saldo habis itu ya? Sementara puncak arus mudik di pintu keluar tol Pejagan diprediksi terjadi pada 28 Maret mendatang atau 4 hari sebelum Lebaran. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Para pemudik rela menunggu lebih lama di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Merayakan hari raya Lebaran bersama keluarga membuat para pemudik melakukan perjalanan lebih awal. Hal ini seiring dengan dimulainya liburan sekolah sejak 21 Maret hingga 8 April mendatang. Puncak arus mudik Lebaran di stasiun Pasar Senen diprediksi mulai 28 Maret 2025. Jumlah penumpang yang melakukan perjalanan per hari ini mencapai kurang lebih 25.000 orang. Guna mengakomodir lonjakan jumlah penumpang, KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan 362 kereta tambahan dengan total 1.858 perjalanan kereta api. Secara akumulasi masa angkutan Lebaran itu mulai dari tanggal 21 Maret
2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025. Adapun jumlah perjalanan kereta api jarak jauh sebanyak 1.858 dan telah berkapasitas atau kapasitas yang kami sediakan sebanyak 1.034.928 tempat duduk, dan pantauan pagi tadi sementara telah terjual sebanyak 651.971 tiket. Artinya dari total kapasitas yang disediakan sudah tercapai 63% penjualannya. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait lonjakan penumpang arus mudik lebaran kali ini sudah ada rekan Hadisti Nur Arifa yang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hadisti, bagaimana sore ini Stasiun Pasar Senen? Silakan. Iya, Juno, selamat sore. Situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta hari ini sudah terlihat padat, sudah ramai calon penumpang ini yang akan melakukan perjalanan ke kampung halamannya jelang Lebaran. Memang untuk Lebaran ini terhitung H-8, namun ini suasana dan juga antusias pemudik sudah mulai terasa di Stasiun Senen ini untuk mereka yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. Nah, untuk hari ini saja di Stasiun Senen Jakarta memberangkatkan sebanyak lebih dari 26.000 penumpang ke sejumlah wilayah. Dan terkait ketersediaan tiket di periode masa angkut Lebaran ini, kalau kita bicara soal periode masa angkut Lebaran memang sudah ditetapkan sejak dari tanggal 21 Maret hingga tanggal 11 April nanti. Namun untuk arus mudik kita lihat ini sejak dari tanggal 21 hingga tanggal 30 Maret nanti ya, sebelum hari Lebaran itu ada tersedia sebanyak 471.000 tiket dengan rata-rata per harinya 47.000 tiket. Namun untuk saat ini, hingga saat ini total dari ketersediaan tiket tersebut sudah habis terjual sebanyak 410.000 tiket. Artinya sudah habis ini sebesar 87%, yang mana sudah tidak tersisa banyak tiket yang dapat dibeli hingga tanggal 30 Maret nanti. Yang tersisa dari tiket pada tanggal 30 Maret nanti ini hanya di kisaran 61.000 tiket yang dapat dibeli untuk melakukan perjalanan baik itu dari daerah Stasiun Senen Jakarta maupun juga dari Stasiun Gambir, karena memang untuk daerah operasional Jakarta ini ada 2 stasiun yang terbagi untuk melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah. Nah, terkait juga ketersediaan perjalanan kereta, memang dari KAI Daob 1 Jakarta ini menyediakan sebanyak 486 perjalanan kereta api untuk periode 21 Maret hingga 30 Maret nanti, yang mana rata-rata perharinya ini akan ada sebanyak 84 perjalanan kereta api. Nah, tadi saya bicara terkait arus mudik periode 21 Maret lalu hingga 30 Maret. Namun untuk hari Lebaran terhitung dari tanggal 31 Maret dan juga tanggal 1 April, yakni di hari Idul Fitri, PT KAI Daob 1 Jakarta juga masih menyediakan penjualan tiket. Namun untuk 2 hari tersebut itu juga sudah hampir habis terjual. Untuk di hari Lebaran itu ada sebanyak 42.000 tiket yang disediakan untuk kedua stasiun, yakni Stasiun Senen dan juga Stasiun Gambir. Namun hingga saat ini sudah hampir habis terjual, yakni sudah 90% terjual. Bahkan untuk di Stasiun Senen saja ini sudah habis 100% terjual. Artinya pemesanan tiket pada hari Lebaran ini hanya dapat dibeli untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir, yakni sekitar 9.500 tiket saja. Nah, kalau saya dapat gambarkan juga suasana atau situasi di Stasiun Senen pada sore hari ini memang sudah terjadi peningkatan penumpang, sudah ramai penumpang yang datang untuk melakukan perjalanan. Kemudian juga di Stasiun Senen ini memang untuk fasilitas ini sudah sangat baik, ruang tunggunya sudah luas ya, sudah besar, banyak sekali kursi-kursi yang dapat digunakan untuk calon penumpang menunggu jadwal keberangkatannya. Kemudian juga ada fasilitas anak-anak yang bisa dipakai bagi penumpang yang membawa anak-anak. Lalu juga petugas-petugas yang siap membantu calon penumpang apabila masih merasa kebingungan. Dan untuk pemesanan tiket memang ini dianjurkan kepada calon penumpang untuk melakukan pemesanan melalui kanal resmi yang telah tersedia, karena untuk pemesanan Go Show ini hanya tersedia untuk 3-4 jam perjalanan saja. Juno. Baik, Adisti, terima kasih atas laporan Anda. Tadi disebutkan untuk Go Show hanya 3-4 jam jelang perjalanan. Sementara kalau untuk resmi harus dari tadi aplikasinya. Terima kasih Adisti, selamat bertugas kembali.
Ya, peluang Indonesia lolos Piala Dunia masih terbuka jika bisa mengalahkan Bahrain Selasa lusa. Dan untuk membahas persiapan Timnas Indonesia dan peluang meraih 3 poin penuh di GBK sudah bersama kami manajer Timnas Indonesia Bapak Sumarji dan juga pengamat sepak bola Anton Sanjoyo yang akrab kita sapa Bung Joy. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sumarji, Bung Joy. Iya, waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Izin saya ke Pak Mardi terlebih dulu. Pak Mardi, bagaimana update kondisi fisik dan mental para pemain ini jelang kontra Bahrain, Pak? Ya, baik, terima kasih. Saya perlu sampaikan untuk kondisi para pemain 28 ya, tadinya akan 29 karena Maes Hilgers dia harus kembali ke Belanda semalam. Dikarenakan cedera di pangkal pahanya, ya boleh dikatakan tidak mungkin untuk bisa dimainkan dalam waktu yang pendek, sehingga dia dan pelatih memutuskan untuk memulangkan lebih cepat Maes Hilgers untuk merawat kondisi cederanya supaya bisa cepat sembuh. Lantas yang lain 28 semuanya dalam kondisi yang sangat baik ya. Kita tahu kemarin Sandi itu juga sedikit mengalami cedera, tetapi alhamdulillah dirawat oleh tim dokter kita dan juga tim terapi kita. Kondisinya sangat baik dan insya Allah hari ini bisa ikut berlatih bersama-sama dengan teman yang lain. Tadi barusan juga saya ngobrol banyak sama Sandi. Berikut juga oleh tidak ada hal yang perlu diragukan dan nanti juga akan bisa ikut berlatih dengan teman-teman yang lain. Artinya di luar Maes Hilgers semuanya baik-baik dan dari sisi mental juga perlu saya sampaikan kondisi para pemain kita berikan motivasi yang cukup baik. Saya bicara dari hati ke hati dengan para pemain, baik itu pemain naturalisasi maupun pemain lokal. Saya sampaikan bahwa pertandingan lawan Bahrain itu adalah pertandingan yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting, karena itu akan menentukan kita bisa lanjut atau tidak di Piala Dunia. Artinya dengan kondisi itu semua tertantang dan semua ingin menunjukkan permainan yang baik dan dia juga para pemain khususnya benar-benar merasa menyesali atas kekalahan kemarin dan untuk lawan Bahrain betul-betul para pemain ingin membuktikan kualitas dirinya masing-masing siapapun diberikan tugas dan tanggung jawab untuk bermain dan saya meyakini lawan Bahrain para pemain akan betul-betul berjuang keras bumi untuk diri pribadinya, keluarganya, dan lebih terpenting adalah untuk Merah Putih. Saya yakin itu, insya Allah. Baik Pak Sumarji. Jadi update-nya tadi Maes harus pulang, tapi Sandi dan Ole insya Allah nanti siap tampil ya Pak ya, dan juga mentalnya tadi terus dimotivasi. Saya ke Bung Joy. Bung Joy, kalau kita bicara peluang untuk Indonesia nantinya melawan Bahrain, bagaimana Anda melihat ini Bung Joy? Ya kalau peluang memang kan dari awal saya katakan melawan Australia itu ketika Kluivert pertama ditunjuk melawan Australia itu sebetulnya kalah pun tidak apa-apa kalau bisa menang melawan Bahrain dan bisa menang melawan Cina. Dari pertandingan setelah lawan Bahrain kan lawan Cina. Lawan Jepang memang agak sulit diharapkan apalagi kan mainnya di Osaka. Tapi karena tadinya saya berpikir wah main lawan Australia bisa nih draw ya, ternyata kan kalah gitu loh. Tapi saya bilang kalah pun belum kiamat karena masih ada pertandingan melawan Bahrain, Cina dan Jepang. Syaratnya memang nggak boleh kehilangan poin nih Pak Marji lawan Bahrain, memang harus menang dalam arti 3 poin ini harus karena kan persaingannya sekarang tinggal lawan Bahrain, Arab Saudi dan Cina. Sebetulnya kalau Australia dan Jepang kan udah harus kita sisihkan karena mereka udah lebih tinggi lah ininya posisinya gitu. Jadi direct kompetitor betul-betul tuh ya Bahrain dan satu lagi Arab Saudi yang sudah kita kalahkan. Sementara Cina menurut saya juga bisa lah kita menangi. Dan syaratnya menurut saya adalah ini semua udah harus pulih ya. Terutama kepulihan mental karena kalah cukup telak
melawan Australia, dan itu menurut saya juga bukan kekalahan. Oke, angkanya mungkin kelihatan telak sekali, tapi yang diperlihatkan tuh kemarin sebetulnya, terutama kalau saya bicara 15 menit pertama, kan sebetulnya strateginya udah benar gitu kan. Ya, saya cukup kaget sebetulnya, strateginya langsung menyerang gitu. Tapi kan ada 2 peluang, Mas, kan, satu sundulannya Jai dan kedua penaltinya Kevin. Nah, itu kalau dua-duanya masuk atau paling tidak 1 gol dari Kevin Dix, itu menurut saya hasil akhirnya kan beda. Nah, ini yang saya kira perlu ditanamkan juga kepada pemain bahwa sebetulnya ada momen yang membuat hasil itu berbeda. Nah, memang setelah ketinggalan 2 gol kelihatan para pemain drop, banyak bolong-bolong terutama di lini tengah, karena menurut saya memang pressure mereka untuk memenangi laga sangat besar. Sehingga kemudian memang mungkin terlalu bersemangat ya untuk menyerang, sehingga lubang yang ditinggalkan terutama di lini tengah itu besar sekali. Nah, saya rasa ini sudah dievaluasi lah oleh para pelatih. Dan saya yakin dalam pertandingan melawan Bahrain akan jauh lebih baik, karena mereka satu udah nggak kelelahan lagi kan, jet lag-nya udah hilang. Lalu mereka berkumpul sudah lebih dari 3 hari, 4 hari, malah sama sekarang 5 hari bersih gitu kan. Jadi harusnya sih lawan Bahrain, karena di Bahrain kan kita draw, itu pun karena ya dalam tanda kutip sedikit dikerjai lah. Jadi sekarang kalau di Senayan rasanya sih nggak ada alasan untuk kalah. Jadi harusnya sih 3 poin. Iya, jadi nggak ada alasan ya kalau kemarin bisa draw, apalagi sedikit ada yang nakal gitu. Tapi kalau ini insya Allah bisa lah poinnya maksimal ya. Nah, kalau saya ke Pak Marji, bahwa kita tahu tadi bicara melawan Australia kemarin ada satu momen ya yang akhirnya merubah the whole game karena tadi kesalahan penalti. Anda melihat bahwa apa yang harus diperbaiki untuk punggawa-punggawa kita, plus juga Pak, kalau bicara bola mati ini kan jadi kelemahan kita. Adakah latihan khusus untuk memperbaiki ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya juga perlu sampaikan, sepak bola itu kan memang harus ada yang namanya kebersamaan dan kekuatan satu tim. Ini penting sekali. Artinya kalau kita berbicara kaitannya dengan soal keberuntungan itu juga selalu ada. Kalau itu bisa bisa benar-benar terwujud, itu insya Allah akan diberikan kemudahan lah gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan soal bola mati. Memang kan kita tahu, boleh dikatakan ini kan kalau saya kebetulan ada di dalam. Jadi yang harus betul-betul kita tanamkan adalah bagaimana sih kaitannya dengan soal adaptasi. Ini kan juga tidak kalah penting. Kenapa? Yang harus kita ingat bagaimana latihan kita. Latihan bola mati itu kan tidak bisa hanya latihan dalam waktu sehari. Kan tidak. Mungkin Bang Joy juga tahu lah bagaimana, mungkin pengamat sepak bola juga tahu. Waktu kita itu cuma sehari. Bagaimana dalam waktu yang cukup singkat kita harus berlatih, dipaksakan tidak mungkin. Latihan pun juga boleh dikatakan hari pertama kita datang tanggal 18 malam kita latihan tapi belum lengkap. Terus 19 OT itu baru lengkap. Artinya nyaris kita hanya latihan 2 kali gitu ya. Hanya latihan 2 kali. Dan itu pun salah satu yang dilakukan juga adalah bagaimana mengantisipasi bola-bola mati. Termasuk pada saat meeting tim juga itu yang disampaikan. Kembali lagi kalau saya bilang realnya memang adaptasi itu penting gitu ya. Adaptasi itu penting. Kalau dalam waktu sesingkat-singkatnya kita disuruh adaptasi dan suruh langsung terbangun chemistry, ya itu saya rasa kok mubazir gitu. Kalau orang Jawa ngomongnya kayak tangeh lamun gitu loh. Nah, itu jujur ini saya sampaikan. Sehingga sebenarnya kalau saya ngomong di awal lawan Australia, sebenarnya harapan saya, waktu itu kan sudah ditanya beberapa teman-teman di media juga saya sampaikan, kira-kira apa yang menurut Pak Marji ini, saya bilang realistis saja kita ini, dapat 1 poin udah bagus gitu loh. Karena apa? Karena itu tadi di sepak bola itu tidak terlepas dari yang namanya chemistry gitu. Adaptasi itu penting banget gitu. Nah, dalam waktu yang singkat-singkatnya terus kita disuruh adaptasi, terus kita disuruh menyatukan, ya sulit gitu, ya sulit. Ini real saya ngomong, apa adanya, saya nggak tutup-tutup ini. Sehingga dengan kondisi yang kemarin, kenapa saya sampaikan? Supaya masyarakat juga tahu gitu loh. Jangan terus kita diminta ini proses-proses ya. Ya semuanya kan namanya adaptasi juga proses.
Itu loh. Oke. Ya. Jadi situasi ini ya kita harus sampaikan bahwa mohon kiranya masyarakat juga mengerti dan mau mengerti situasi ini gitu. Baik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Baik, Pak Marji, Bung Joy, sebelum kita lanjutkan, kalau kita bicara pertemuan kita dengan Bahrain, kita punya beberapa momen yang mungkin harus jadi catatan bersama, kita lihat bersama. Oke, semoga laga home ini bisa membawa keberuntungan ya, Bung Joy dan juga Pak Marji. Saya ke Bung Joy lagi. Bung Joy, kalau kita lihat tadi ya, pengalaman-pengalaman kita. Cukup ya membuat kita harus waspada. Tapi di satu sisi, kalau dari Anda sendiri, celah apa yang bisa kita manfaatkan dari Bahrain ini yang harus kita waspadai nanti? Ini kalau dari footage tadi, footage 1, 2 itu nggak ada hubungannya. Ya, ada hubungannya sama sekali. Kluivert pernah melatih Curaçao, kalah lawan Bahrain, nggak ada hubungannya. Ya, lalu yang terakhir juga Budi Sudarsono bikin gol baru dalam sekali, itu nggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya adalah ketika Indonesia ditahan secara menyakitkan di Bahrain waktu itu. Nah, itu yang ada hubungannya, dalam arti timnya kurang lebih sama. Bahrain juga itu juga. Dan peningkatan mereka memang ada karena mereka baru-baru saja menjuarai sebuah turnamen di Jazirah Arab. Jadi memang Pak Marji harus waspada nih, Bahrain ini kayaknya agak lain nih. Tapi sih saya yakin ya dengan kondisi sekarang Indonesia jauh lebih bagus. Mereka pun kemarin kalah melawan Jepang. Tapi saya lihat Pak Marji, lawan Jepang itu mereka oke loh. Artinya Indonesia meskipun main di GBK nggak boleh anggap remeh. Karena mereka punya pemain-pemain yang menurut saya jauh lebih lebih ngotot daripada pada pertandingan pertama mereka di kandang. Jadi mereka pun kan sekarang sebetulnya peluangnya sama Indonesia untuk bisa lolos paling tidak ke putaran keempat. Tapi menurut saya dengan semua kemajuan tim Indonesia sekarang, tapi betul Pak Marji, kalau saya pribadi tidak menyalahkan kekalahan kemarin kok. Ya kan jet lag-nya Jai Isdes dan kawan-kawan. Kumpul cuma sehari apa yang mau dibuat kan, latihan juga paling cuma sekali ya Pak ya. Jadi menurut saya kemarin itu bukan alasan kalah karena itu, bukan. Tetapi masalahnya memang ada hal yang tidak bisa ditanggulangi oleh siapapun karena keadaan memang demikian. Ya kan perjalanan. Coba Anda bayangkan ketika melawan Australia itu terakhir kapan Indonesia berkumpul bersama dan bertandingkan lawan Arab Saudi udah berbulan-bulan lalu. Jadi memang yang kemarin itu kondisi yang sangat-sangat tidak ideal dan oleh sebab itu kalah 5-1 ya harus kita terima dengan lapang dada. Tapi sekarang melawan Bahrain mau tidak mau memang harus menang. Tapi jangan sampai ini menjadi pressure, menjadi tekanan bagi teman-teman di lapangan. Karena saya lihat kemarin Pak Marji setelah ketinggalan 2 gol itu rasanya ngedropnya kerasa gitu loh Pak. Jadi saya rasa sih sekarang kalau bermain lepas saja menang, jadi jangan pikirkan menang kalah, memang bebannya berat ya. Bung Joy. Tapi kalau tidak memikirkan menang kalah, main lepas, saya yakin kita menang. Bung Joy, yang cocok gantiin Miss Hilders siapa kira-kira? Rizky Ridho lah. Rizky Ridho menurut saya yang paling ideal untuk mendampingi Jai. Karena sudah terbukti dalam beberapa pertandingan Rizky Ridho ini luar biasa. Salah satu pemain menurut saya di antara pemain-pemain lain bahkan dibandingkan dengan pemain naturalisasi. Dia top penampilannya paling bagus. Baik, Bung Joy. Pak Marji, gimana tanggapannya kira-kira? Apa yang disampaikan oleh Bung Joy tadi, pertama berkaitan dengan soal Patrick Kluivert. Jadi saya kira saya harus sampaikan, saat sekarang ini tim kepelatihan ini kan tidak dipegang oleh satu orang. Tim kepelatihan ini kan Patrick kan dibantu oleh orang yang boleh dikatakan Alex Pastor itu kan mempunyai kelebihan dalam hal melatih. Di samping itu ada Denny, Lansa dan juga ada Giral. Jadi kalau berkaitan dengan soal masyarakat meragukan, saya kira tidak perlu diragukan. Karena memang tim kepelatihan saat sekarang ini cukup mewah dan artinya mempunyai kelebihan di masing-masing gitu. Jadi saya kira kita tunggu saja bagaimana racikan, bagaimana strategi pelatih yang akan diterapkan ketika lawan Bahrain nanti. Jadi kembali lagi bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Bung Joy tadi, saya juga perlu sampaikan saat sekarang ini memang motivasinya berbeda. Sekali lagi berbeda sekali dengan kita ketika kita di Australia, di Sydney. Jauh sekali semangat, motivasi para pemain
dengan kondisi saat sekarang ini. Per detik ini, per hari ini, luar biasa semangatnya. Kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa para pemain nanti akan membuktikan ketika melawan Bahrain pasti akan tampil berbeda. Itu saya yakin. Selama ini kalau saya yakin itu insya Allah juga tidak terlalu meleset jauh lah. Kira-kira seperti itu. Pak Marji, singkat Pak Marji, pesan untuk para pendukung timnas di tanah air apa Pak? Ya baik, saya juga perlu sampaikan, saya sangat-sangat menyadari dan sangat mengerti situasi, kondisi kebatinan daripada masyarakat Indonesia dengan kekalahan kita. Tapi ingat bahwa kita masih ada peluang. Sekali lagi kita masih ada peluang. Berikan kesempatan yang terbaik buat tim kepelatihan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki tim ini agar supaya kita tim saat melawan Bahrain di GBK itu betul-betul tampil berbeda dan bisa mengharumkan nama dan bangsa kita. Artinya bisa menang dan bisa melaju ke selanjutnya dan masih ada harapan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, Bung Joy, singkat Bung Joy, silakan closing statement. Ya, tentu masih ada peluang dan peluang itu cukup besar menurut saya. Dengan kepercayaan diri, lupakan kekalahan melawan Australia, lupakan apa yang dikatakan para influencer itu, main aja sebaik-baiknya dan cetak gol sebanyak-banyaknya, 3 poin untuk Indonesia, itu aja. Oke, influencer. Untung saya bukan influencer loh Bang, saya jurnalis. Terima kasih. Bung Joy dan juga Pak Marji, sehat-sehat. Kita tunggu ya kabar baik ya di Selasa nanti. Insya Allah ada poin-poin yang bisa kita raih nanti. Terima kasih. Ya. Informasi lain, pemirsa, kantor redaksi media Masa Tempo kembali mendapat teror hewan mati setelah kiriman potongan kepala babi yang ditujukan kepada salah seorang jurnalisnya. Redaksi Tempo kembali dikirimi paket berisi bangkai tikus. Oke, itu di dalam itu. Tanpa kepala ya Pak? Sebuah paket berisi bangkai tikus diduga dilempar orang tak dikenal melalui gang yang berada di samping kantor di kawasan Palmerah, Jakarta. Paket teror ini pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang mencurigai kotak berbungkus kertas kado bermotif mawar merah pada Sabtu pagi. Saat dibuka, di dalamnya terdapat 6 ekor tikus tanpa kepala. Menurut saksi, bungkusan ini dilempar orang tak dikenal sekitar pukul 2 dini hari. Hari ini kebetulan siang tadi datang tim dari Bareskrim yang memfollow up laporan kami pada kemarin ya, hari sebelumnya kami lapor ke Bareskrim untuk teror pengiriman kepala babi. Nah hari ini tim Bareskrim datang dan sekalian aja kami sampaikan bahwa hari ini juga ada kiriman teror lagi yaitu kardus berisi kepala tikus yang dipenggal kepalanya. Yang dari hasil penelusuran kami, paket itu dilemparkan dari samping gedung dan sudah kita lihat berdasarkan kamera pengaman di sini barang dilemparkan pada pukul 2 dini hari. 2 dini hari sempat mengenai mobil yang ada di parkir di belakang. Buka langsung nggak? Buka nggak? Buka. Apa ya? Serem banget nggak sih Bang? Sebelumnya pada 19 Maret lalu, kantor redaksi Tempo menerima paket teror berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh kurir yang memakai atribut sebuah jasa pengiriman dan ditujukan kepada jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau Cica. Menanggapi teror yang diterima jurnalis Tempo, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi justru berceloteh agar kepala babi tersebut dimasak saja. Pengiriman ini dinilai. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Bebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mau dimasak, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca, yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja Pak? Iya sama, artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diadukan ke Dewan Pers? Iya kan, ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya
nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Teror yang diterima redaksi Tempo bisa mengancam kebebasan pers di Indonesia jika tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah serta pihak berwajib. Tanpa kepala ya, Pak? Kepalanya dia dipotong tapi ada kepalanya Mas. Sementara itu, Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kepala babi untuk jurnalis Tempo ke Barreskrim Polri. Teror itu dinilai sebagai pembunuhan simbolik bagi media dan jurnalis. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Barreskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik. Pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga oleh jurnalis. Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini akan kita lakukan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelaku. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mendesak polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku teror serta mengusut tuntas kasus ini. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Teror kepala babi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 dari 6 jemaah yang meninggal dunia akibat kecelakaan bus umroh di Arab Saudi merupakan satu keluarga. Selain menunaikan ibadah umroh, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak ini berencana akan merayakan Idul Fitri di Tanah Suci. Kabar duka menyelimuti keluarga korban di Jalan Villa Pinus, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Satu keluarga, terdiri pasangan suami istri dan 2 orang anaknya, menjadi korban kecelakaan bus rombongan jemaah umroh di Arab Saudi pada Kamis lalu. Kabar duka pertama kali diterima oleh kakak ipar korban dari Biro Travel maupun dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dengan memberikan kartu identitas para korban. Keluarga mengatakan tidak ada firasat apapun yang dirasakan kecuali dirinya mendapat lukisan dari keponakannya yang menjadi salah satu korban. Ya. Berangkatnya itu 3 hari sebelumnya. Rencana pulangnya? Rencana pulang, jadi rencananya itu mau Idul Fitri di sana sekalian. Setelah Idul Fitri baru. Sementara, menurut Ketua RT setempat, sosok salah seorang korban yang menjadi kepala keluarga merupakan warga aktif di lingkungannya, terutama untuk kegiatan keagamaan di musola di sekitar tempat tinggalnya. Jadi, Bapak Dawam ini pastinya adalah warga dari perumahan Villa Pinus. Pak Dawam ini sangat aktif dalam berkegiatan di area kami, sehingga beliau dari masa ke masa memang menjadi yang pertama pengurus RT, karena memang gercep ya, kalau merespon segala sesuatunya gercep.
ya beliau sangat layak di pengurus, kemudian beliau juga sangat aktif di dalam kegiatan keagamaan ya Pak ya. Seperti diketahui, bus rombongan umrah yang mengangkut warga negara Indonesia mengalami kecelakaan hingga terbakar di Wadi Kudait, Arab Saudi pada Kamis waktu setempat. Dari 6 korban meninggal, 4 merupakan satu keluarga Kota Semarang, Jawa Tengah, dan 2 lainnya warga Bojonegoro, Jawa Timur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, tim iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Agama mengungkap pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan bus jemaah umroh WNI di Arab Saudi. Menteri Agama juga menyebut 6 jemaah umroh yang meninggal rencananya akan dimakamkan di Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan jemaah umroh WNI di Wadi Kudait, Arab Saudi. Dari 20 rombongan orang di dalam bus, 6 orang meninggal dunia, 13 orang mengalami luka-luka serta 1 orang selamat. Jenazah yang telah teridentifikasi rencananya dimakamkan di Arab Saudi, sedangkan para korban lainnya mendapatkan perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Ya, kami tadi sudah koordinasi dengan petugas kita di sana ya. Konja juga sudah tangani. Dia dari Madinah menuju ke Mekah. Kecelakaan di antara Mekah Madinah ya. Yang pasti tadi itu ada 6 orang meninggal, ada 13 orang luka, ya ada yang selamat juga. Mayatnya sedang di rumah sakit dan sudah ada koordinasi dengan keluarganya. Yang travel dari Bekasi. Informasi Kementerian Luar Negeri menyebutkan bus rombongan mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar saat perjalanan dari Madinah ke Mekah. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yudi Perdana, Dias Triawan, iNews melaporkan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Sregar menerima teror dari orang tidak dikenal pasca upaya memberikan berita aktual kepada media. Teror tersebut diduga kekecewaan oknum yang merasa tidak suka atas pernyataannya di media. Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menerima teror dari orang tidak dikenal. Teror yang diterima berupa spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kapendam 2 Sriwijaya, diduga dikendalikan secara otomatis. Teror tersebut diduga kecewaan salah satu oknum yang merasa tidak suka saat dirinya memberikan pernyataan di media, diduga adanya aliran uang judi ke polisi terkait tewasnya 3 anggota kepolisian. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam tersebut didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Kapolda Lampung merespon pernyataan terkait dugaan setoran uang sabung ayam di Polsek Negara Batin pasca gugurnya 3 polisi saat penggerebekan. Butuh adanya bukti terhadap dugaan setoran sabung ayam tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan perlu adanya bukti terhadap rumor terkait kasus penembakan 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kampung Negara Batin, Waikanan, Lampung. Kapolda merespon pernyataan Kapendam 2 Sriwijaya setelah diduga ada motif uang terkait sabung ayam dalam kasus penembakan tersebut. Pihaknya terus melakukan penyelidikan dan berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti adanya aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Buat kami, ini harus dibuktikan. Datanya, faktanya, mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda, dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Kemudian kalau memang ada datanya, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti, ya. Pasti akan kita tindak lanjuti.
buat Polri menangani anggotanya sendiri sudah biasa dan tegas dan lain sebagainya setelah transparan. Sebelumnya, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar mengungkapkan berdasarkan investigasi sementara dan olah TKP, diduga ada motif uang sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota polisi. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom, yakni Pertu Lubis dan Kopka Basaryah. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Nggak polsek, Koramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman dia. Laporan ini akan didalami oleh tim penyidik gabungan guna mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam tersebut. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa. Lebaran kian dekat, pasar Tanah Abang semakin ramai. Para pengunjung berdatangan demi mendapatkan baju lebaran cantik dengan harga miring. Mayoritas pengunjung menyerbu kios pedagang busana wanita yang tengah viral. Pembeli mencari busana muslim dengan model gamis outer, sementara untuk busana muslim pria yang menjadi incaran adalah gamis dan kurta. Harga yang terjangkau dan variasi model terbaru menjadi alasan warga memilih belanja di pasar Tanah Abang. Pedagang pun merasakan kenaikan omset hingga di atas 50% dibanding tahun lalu. Tidak hanya pasar Tanah Abang yang menjadi lokasi pencarian baju lebaran, pasar Tasik Cideng, Jakarta Pusat juga tidak kalah ramai oleh para pembeli. Meski hanya buka di hari Senin dan Kamis, tidak menurunkan semangat pembeli untuk memborong aneka perlengkapan lebaran. Raisa Nadia bersama juru kamera Pandu Priyo dan Yudi Richard akan mengajak Anda untuk memilah-milih baju lebaran. Pemirsa, lebaran tinggal sebentar lagi nih. Gimana? Sudah pada punya baju lebaran belum? Kalau belum, saya mau rekomendasiin tempat yang banyak sekali menjual banyak baju lebaran di sini, yaitu di Pasar Tasik Cideng, Jakarta Pusat. Di sini banyak sekali pilihan baju muslim dan juga baju lebaran, mulai dari modelnya, lalu juga warnanya, motifnya. Kualitasnya juga bagus, tapi tentunya harganya miring. Di sini uniknya baju-baju dijajakan di dalam mobil seperti ini. Tapi ada juga sih beberapa yang di tenda. Nah, saya mau pilih nih mana yang cocok untuk saya pakai lebaran nanti ya. Ini ada salah satu tempat yang menarik karena warna-warnanya pastel nih pemirsa. Saya mau tanya-tanya dulu ya. Halo Pak, dengan siapa nih? Halo, dengan Bapak Sona. Oke Pak Sona, saya mau nanya dong, tren baju lebaran tahun ini yang paling banyak diminati seperti apa sih? Kalau tren untuk saat ini kayak gini Kak. Ini bahannya Lionel Richie. Jadi tiap minggu kita jualan ini habis terus Kak. Terus minggu depan ini udah gak ada lagi barangnya. Oh, ini tuh model yang seperti apa? Maksudnya dari bahan dan juga motif itu kayak gimana sih? Kalau bahan ini namanya Ricis. Kalau motifnya ini 3 dimensi printing gitu. Harganya berapa tuh? Untuk harganya 100.000 sampai 120.000. Ini boleh ditawar nggak sih Pak? Kalau misalkan ambil kodian bisa. Oke, terima kasih Pak. Nah, pemirsa, saya masih mau lihat-lihat dulu nih karena ini banyak banget yang datang sini emang dan mencari model yang seperti ini. Warna-warnanya juga bagus nih, kebanyakan warna pastel, ada baby blue, terus juga ada baby pink. Nah, saya masih mau lihat-lihat lagi. Untuk Anda yang masih bingung cari baju lebaran, silakan ke Pasar Tasik Cideng, Jakarta Pusat, bisa jadi pilihannya tepat. Dari Jakarta, Raisa Nadia, Pandu Priyo Aji, Yudi Richard melaporkan. Ya, di tengah kesibukan Pasar Beringharjo, Yogyakarta yang tak pernah sepi, puluhan ibu-ibu buruh gendong menunjukkan semangat luar biasa dalam mengisi bulan Ramadan. Mereka tak lelah belajar mengaji di sela-sela waktu istirahat, menunjukkan ketekunan dan keimanan yang menginspirasi.
Di tengah kesibukan pasar Beringharjo, Yogyakarta yang tak pernah sepi, puluhan ibu-ibu buruh gendong menunjukkan semangat luar biasa dalam mengisi bulan Ramadan. Usia senja tak menyurutkan semangat mereka untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dalam buku Iqra maupun Al-Quran. Mereka tak lelah belajar mengaji di sela-sela waktu istirahat, menunjukkan ketekunan dan keimanan yang menginspirasi. Tak nampak rasa lelah di wajah saat mereka dengan sabar mengantre menunggu giliran dipanggil oleh guru ngaji. Ya, ngaji sama doa. Doa setelah makan, terus doa itu mau sholat, keluar dari rumah. Masya Allah ya, antusiasnya tuh sangat bersemangat sekali beliau-beliau ini. Jadi beliau itu merelakan waktunya mencari rezeki ya. Jadi dari mulai ketika bekerja itu menyempatkan untuk mengaji. Kegiatan mengaji di sudut pasar Beringharjo ini digelar setiap hari Jumat mulai pukul 1 hingga setengah 3 sore. Di bulan Ramadan yang penuh kesibukan, belajar mengaji dapat menjadi sarana untuk mencari ketenangan batin. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, tak perlu jauh-jauh ke India untuk melihat Taj Mahal. Di Jakarta ada sebuah masjid yang bangunannya mirip dengan Taj Mahal. Namanya Masjid Ramli Musofa, miniatur Taj Mahal di sudut kota Jakarta. Masjid Ramli Musofa bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi juga menjadi simbol keindahan Islam yang berpadu dengan budaya. Sentuhan budaya Tionghoa yang terpahat dalam kaligrafi di dinding masjid menjadi saksi bagaimana Islam menyatukan keberagaman dalam harmoni. Didominasi warna putih pualam, bangunan Masjid Ramli Musofa di seberang Danau Sunter ini seperti replika Taj Mahal di India. Jika Taj Mahal dibangun sebagai ungkapan rasa cinta Shah Jahan kepada istrinya, begitu juga dengan masjid ini. Jadi Ramli ini singkatan. Ramli itu singkatan dari Bapak Haji Ramli dan Ibu Li. Kemudian Musofanya itu singkatan dari ketiga anaknya. Yang pertama Muhammad, kemudian yang kedua Sofyan, kemudian yang terakhir Fabian. Perpaduan budaya Islam dan Tionghoa terlihat dari tulisan Tionghoa yang terpahat di dinding masjid. Kenapa mencantumkan tulisan Tionghoa? Karena beliau ingin membuktikan bahwa Islam dari etnis mereka pun berpengaruh di dalam kemajuan agama Islam. Masjid 3 lantai ini mampu menampung hingga 1.000 jamaah dilengkapi lift khusus bagi disabilitas. Masjid ini juga menjadi tempat wisata religi yang terbuka untuk non-muslim. Dari Jakarta, Fitri Ramadhani dan Ahmad Putra, iNews melaporkan. Menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan di negeri Kangguru memberikan pengalaman tersendiri, terutama bagi mahasiswa asal Indonesia di Melbourne, Australia. Sambil menunggu matahari terbenam, para mahasiswa asal Indonesia di Melbourne biasa berkumpul di Docklands, salah satu tempat paling indah, tepat di tepi pelabuhan Melbourne. Meski berada di negeri seberang, momen kebersamaan antara para mahasiswa membuat Ramadan terasa hangat. Seperti tradisi di tanah air, para mahasiswa biasanya membawa aneka takjil khas Indonesia seperti bakso dan mie. Jelang berbuka, aneka makanan pun disiapkan dan dibagikan kepada para peserta. Saat azan maghrib berkumandang, momen berbuka puasa bersama menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu.